Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Celia Paramesti dengan nomor induk mahasiswa D1A11941, kelas B, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi. Yang dimana soalnya adalah pilihlah masing-masing satu jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi yang menggunakan analisis Cobb-Douglas dan analisis respon. Lakukan review tentang satu, jenis variabel atau data-data yang dianalisis, yang kedua, tahapan analisis yang digunakan pada penelitian tersebut, dan yang ketiga, hasil analisisnya. Nah, jadi di sini saya memilih mereview skripsi yang berjudul Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas pada Pabrik Gula, penulis Vinta Rosari. Nah, dalam skripsi ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, input berpengaruh terhadap output? Yang kedua, berapa elastisitas input terhadap output berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas? Yang ketiga, bagaimana kondisi return to scale berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input terhadap output berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang kedua, untuk mengetahui elastisitas input terhadap output berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kondisi return to scale berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, untuk jenis variabel atau data-data yang dianalisis, yang pertama variabel independen. Jadi menurut Indrianto dan Supomo tahun 2009, 63, variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada umumnya dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah faktor input yang terdiri dari tenaga kerja dilambangkan dengan X1, mesin dilambangkan dengan X2, dan tebu dilambangkan dengan X3. Menurut Masyuhri, komponen input meliputi tanah, modal, tenaga kerja, mesin, manajemen, energi, bahan baku, dan mesin. Dalam penelitian ini, input yang digunakan hanya tenaga kerja, mesin, dan bahan baku pokok. Karena 3 input inilah yang paling berpengaruh terhadap proses produksi yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, variabel dependen. Menurut Indriantoro dan Supomo, variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Pada umumnya, variabel dependen dilambangkan dengan huruf Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah faktor output yang berupa gula pasir. Jadi dilambangkan dengan huruf Y. Nah, yang kedua, tahapan analisis yang digunakan pada penelitian tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS for Windows versi 17.0. Sebelum data diolah menggunakan regresi linear berganda, data, dalam hal ini variabel input dan variabel output tersebut harus diubah ke dalam bentuk logaritma natural agar bisa dianalisis dengan regresi linear. Pada penelitian ini perlu dilakukan uji asumsi klasik karena menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, uji asumsi klasik normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal sehingga bisa digunakan dalam statistik parametrik. Model regresi yang baik adalah model dengan data berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan normalitas data dengan melihat angka probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
Yang kedua, uji asumsi klasik multikolinearitas. Salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya korelasi yang sempurna atau korelasi tidak sempurna, tetapi relatif sangat tinggi pada variabel-variabel independen yang biasanya dilambangkan dengan x1, x2, x3, dan xn sampai xn. Jika terdapat multikolinearitas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tak terhingga. Uji multikolinearitas menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Diagnosis untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah menentukan nilai variance inflection factor atau VIF. Batas toleransi value adalah lebih besar 0,10 dan VIF kurang dari 10. Jika nilai toleransi di bawah 0,10 atau VIF di atas 10, maka terjadi korelasi antar variabel independen sebesar minimal 10%. Yang ketiga, uji asumsi klasik heteroskedastis. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Diagnosis adanya heteroskedastisitas dalam uji regresi dapat dilihat dari pola scatter plot diagram pada hasil SPSS. Apabila tidak ada pola tertentu dalam pola scatter plot diagram, maka tidak ada heteroskedastisitas dari model regresi yang digunakan. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat dikatakan homoskedastisitas yang merupakan syarat suatu model regresi. Yang keempat, uji asumsi klasik autokorelasi. Salah satu asumsi model regresi linear adalah tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi antara residual pada periode T dengan periode T kurang 1. Jika terjadi autokorelasi, maka dalam persamaan regresi linear tersebut terdapat masalah. Karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi biasanya menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, yang terakhir adalah hasil analisis. Jadi berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model regresi berganda memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Untuk membahas masalah pertama dapat dilihat berdasarkan hasil analisis statistik data produksi perusahaan tahun 2008 sampai 2012. Pada uji F dan uji T, hasil uji F pada tabel V5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,249 lebih besar dari F tabel sebesar 8,62 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 0,05 yang berarti tebu, tenaga kerja, dan mesin berpengaruh secara simultan terhadap jumlah gula pasir yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai T hitung dalam tabel V6 untuk tebu T sama dengan 5,832 dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak. Tenaga kerja T sama dengan negatif 1,831 dengan probabilitas 0,079 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Mesin T sama dengan 2,187 dengan probabilitas 0,038 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak karena probabilitas tebu dan mesin kurang dari atau sama dengan 0,05. Maka variabel tebu dan mesin berpengaruh secara signifikan terhadap gula pasir yang dihasilkan. Sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gula pasir yang dilakukan. Variabel tebu dan mesin berpengaruh secara signifikan karena tebu merupakan inti dari proses produksi, di mana tebu merupakan bahan baku utama untuk pembuatan gula pasir.
Mesin merupakan teknologi utama yang digunakan dalam proses produksi. Tanpa adanya mesin proses produksi tidak dapat berjalan. Variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan karena tenaga kerja yang digunakan selama proses produksi sebagian besar sebagai kuli angkut dan hanya sebagian saja yang berperan dalam proses produksi, yaitu sebagai operator mesin. Sehingga berkurangnya tenaga kerja tidak akan terlalu berpengaruh terhadap gula pasir yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, jumlah tenaga kerja yang ada di bagian pabrikasi tidak mengalami perubahan atau jumlahnya sama pada setiap musim giling, meskipun bahan baku yang diolah lebih sedikit. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang digunakan tetap sama. Hal ini yang menyebabkan tenaga kerja cenderung berpengaruh negatif karena penggunaan tenaga kerja yang terlalu berlebihan. Dengan melihat nilai adjusted R-square dalam penelitian ini, variabel dependen, dalam hal ini gula pasir, mampu dijelaskan oleh variabel independen, dalam hal ini tebu, tenaga kerja, dan mesin, sebesar 55,9%. Artinya, perubahan variabel dependen sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain tebu, tenaga kerja, dan mesin. Nah, untuk hasil analisis yang kedua, dapat dilihat dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yang menunjukkan besarnya elastisitas tebu sebesar 0,699, elastisitas tenaga kerja sebesar negatif 0,744, dan elastisitas mesin sebesar 0,855. Hasil tersebut menunjukkan bahwa elastisitas pada setiap variabel input lebih kecil daripada 1. Sehingga variabel tebu, tenaga kerja, dan mesin bersifat inelastis. Jika X1 dalam hal ini tebu naik sebesar 1%, maka Y dalam hal ini gula pasir akan naik sebesar 0,699%, ceteris paribus. Untuk X2 dalam hal ini tenaga kerja naik sebesar 1%, maka Y akan turun sebesar 0,744%, ceteris paribus. Dan X3 dalam hal ini mesin naik sebesar 1%, maka Y naik sebesar 0,855%, ceteris paribus. Nah, untuk hasil analisis yang ketiga dapat dilihat dari persamaan fungsi Cobb-Douglas dengan cara menjumlahkan besarnya setiap koefisien pangkat pada masing-masing variabel independen. B sama dengan 0,699, C sama dengan negatif 0,744, dan D sama dengan 0,885. Sehingga diperoleh hasil sebesar 0,811. Dengan melihat hasil ini dapat disimpulkan bahwa pabrik gula Madukismo berada dalam kondisi skala output menurun karena B tambah C tambah D kurang dari 1. Ini berarti bahwa penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan output produksi yang proporsinya lebih kecil. Jika terjadi peningkatan input X1, X2, dan X3 secara proporsional sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap Y sebesar 0,811%, ceteris paribus. Jadi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah saya uraikan, maka kesimpulannya yang pertama, variabel X1 dalam hal ini tebu dan X3 dalam hal ini mesin berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dalam hal ini gula pasir, sedangkan variabel X2 dalam hal ini tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y di dalam pabrik gula Madukismo periode 2008 sampai 2012. Tebu dan mesin merupakan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap proses produksi, sehingga tanpa adanya bahan baku dan mesin, proses produksi tidak dapat berjalan. Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi karena di dalam pabrik sebagian besar tenaga kerja bertugas sebagai kuli angkut dan sebagian lainnya bertugas sebagai pengawas dan operator mesin. Yang kedua, besarnya elastisitas X1 terhadap gula pasir sebesar 0,699, menunjukkan jumlah tebu bersifat inelastis karena E kurang dari 1.
Jika X1 naik sebesar 1%, maka Y akan naik sebesar 0,699%. Ceteris paribus. Besarnya elastisitas X3 terhadap gula pasir sebesar 0,855. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mesin bersifat inelastis, karena E kurang dari 1. Jika X3 naik sebesar 1%, maka Y, dalam hal ini gula pasir, naik sebesar 0,855. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mesin bersifat inelastis, karena E kurang dari 1. Jika X3 naik sebesar 1%, maka Y akan naik sebesar 0,855%. Ceteris paribus. Yang ketiga, kondisi pabrik gula Madukismo periode 2008 sampai 2012 jika dilihat dari skala hasilnya berada dalam kondisi decreasing return to scale. Hasil analisis menunjukkan bahwa parameter D tambah C tambah D sama dengan 0,811, lebih kecil dari 1. Ini berarti proporsi penambahan faktor produksi dalam hal ini atau input dalam hal ini X1, X2, dan X3 secara proporsional sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan Y sebesar 0,811%. Ceteris paribus. Sekian yang bisa saya paparkan dari hasil review skripsi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.